menemukan mitos-mitos sosial dan faktanya. Mitos-mitos membuat masyarakat menjadi hipokrit, memakin dan menghujat atas nama moral. Contohnya dalam sinopsis Simposium Nasional Seksiologi di Hotel The Meridian, Jakarta, 28 Oktober 2011. Berikut ini adalah daftar mitos dan fakta seksual yang dipercayai dan dianut oleh masyarakat. Seks adalah sesuatu yang alami. Ini adalah kalimat andalan orang tua ketika ditanyai tentang seks oleh anak mereka yang sudah masuk pubertas. Orang tua beranggapan bahwa anak-anak akan tahu dengan sendirinya alasan mereka tidak memiliki kemampuan seksual yang memadai atau punya pengetahuan yang memadai tapi tidak tahu cara melakukannya. Faktanya, anak-anak sudah melek teknologi sehingga semua informasi mudah diperoleh termasuk tentang seksualitas. Info seksual yang diterima bisa salah dan menyesatkan. Selanjutnya, anak justru bertanya kepada rekan sebaya atau media massa dan kepada orang tuanya sendiri. Nah, seks dan bahayanya. Hal ini muncul dari guru sekolah yang mengajar tentang materi seksualitas. Misalnya, guru biologi, guru agama, guru pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Karena ini menunjukkan bahwa seks adalah hal yang negatif sehingga mereka merasa tidak perlu memberikan pendidikan seks dalam kurikulum sekolah. Faktanya, seks dianggap sebagai hal yang kotor dan orang berpandangan kenikmatan seksual sebagai sesuatu yang memalukan. Perkawinan adalah tempat yang aman. Nah, masyarakat Indonesia masih menganut paham seks ada dalam kerangka perkawinan dan keluarga. Hubungan seks yang sah adalah yang melalui institusi perkawinan. Seks pranikah dan seks di luar nikah dianggap dosa, amoral, dan asosial. Faktanya, perkawinan bukan tempat seks yang aman. Epidemi HIV/AIDS untuk masuk ke lembaga perkawinan. Penularannya bisa dari penyakit seksual manual atau untuk penggangguan atau penggunaan narkotika yang berujung seks dalam perkawinan yang sah. Mitos budaya Timur. Istilah budaya Timur membuat pembicaraan perilaku seks pranikah di luar nikah, pelacuran, dan homoseksual menjadi tabu. Padahal tidak pernah jelas definisi budaya Timur. Budaya Timur dianggap sebagai reaksi budaya Barat yang bebas dan mengarah pada ke negatif. Faktanya, semakin ditutupi perbicaraan tentang seks, maka timbul penyimpangan seks. Contohnya adalah pornografi, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perselingkuhan, dan lain sebagainya. Menurut Irwan, sebagian norma seksual yang menjadi mitos seksual harus dibongkar karena membuat masyarakat tidak memiliki pengetahuan seksual yang benar dan memadai. Nah, mitos seputar masturbasi. Masturbasi berdampak pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Maka itu, hentikan kecanduan masturbasi dengan sejumlah cara mendapatkan kepuasan bercinta. Bagi mereka yang tidak memiliki partner bercinta, masturbasi adalah cara untuk menyalurkan kepuasan biologis. Penelitian juga mengatakan jika masturbasi baik untuk kesehatan, menghilangkan stres, serta dapat membuat hidup lebih banyak. Namun sayangnya, masturbasi masih terlihat tabu untuk sebagian orang. Mitos menakutkan tentang masturbasi pun kian berkembang. Alhasil, banyak orang yang tak berani melakukan soal seks. Berikut beberapa mitos seputar masturbasi. Rambut di telapak tangan menyebabkan kebutaan dan kurang berat badan telapak tangan. Rumor ini ada hanya untuk menakut-nakuti mereka yang melakukan solo seks. Tak ada hubungannya antara kebutaan dan masturbasi. Banyak orang melakukan masturbasi dengan beberapa alat, tapi mereka tidak mengalami kebutaan atau telapak tangan yang berambut. Yang sendiri kehilangan kemampuan orgasme ketika bercinta, kehilangan rasa orgasme karena terlalu sering menggunakan vibrator. Mereka juga takut merasa kebal terhadap rangsangan dari pasangannya. Yang benar adalah masturbasi tidak akan merusak rasa orgasme ketika bercinta dengan pasangan, kecuali Anda secara rutin melakukan orgasme. Sebaliknya, vibrator dapat membantu stimulasi dalam mencapai orgasme ketika Anda tidak mendapat kepuasan bercinta. Masturbasi sama dengan buang-buang sperma. Pria yang sering melakukan masturbasi justru lebih banyak memiliki sperma ketimbang mereka yang jarang melakukan masturbasi.
produksi sperma tidak akan pernah berhenti, ujar Yasmin. Apakah seks itu bisa membakar kalori dengan aman? Dengan besar? Apakah seks itu bisa membakar kalori dengan jumlah besar? Nah, ini adalah fakta. Orang yang melakukan hubungan seks itu sama dengan dia lari turun naik tangga 3 lantai atau sama dengan orang berenang 15 menit. Itu secara fisik, secara kalori, tapi kalau olahraga mengeluarkan hormon endorfin, tidak sebanyak seks. Kalau olahraga kan juga segar, kemudian dia akan mengeluarkan hormon-hormon endorfin yang melebarkan pembuluh darah. Kalau seks lebih karena endorfin yang dikeluarkannya itu lebih banyak, kemudian ada perasaan hormon yang satu keluar, hormon oksitosin atau hormon cinta, merasa dia bahagia, dicintai, dan itu akan terlihat. Mengapa orang yang setelah melakukan hubungan seks bukan hanya keringatnya keluar, tapi wajahnya bercahaya karena dia mendapatkan hormon cinta, ujar dokter. Nah, betul dia mengeluarkan kalori, tetapi tidak berarti bahwa untuk menurunkan berat badan adalah melakukan seks saja sebanyak-banyaknya, tetapi tetap saja olahraga biasa yang harus dilakukan. Jangan sampai salah mengerti. Nah, apakah benar perempuan lebih susah orgasme daripada laki-laki? Ini adalah fakta, dan perempuan hanya bisa orgasme ketika sedang penetrasi saja. Ini adalah mitos, karena perempuan itu lebih banyak faktor-faktor emosi yang bermain. Makanya, kalau ingin membuat perempuan yang menenangkan hatinya, pikiran, dan lain sebagainya, artinya bahwa perempuan harus betul-betul sensasinya dia harus keluarkan, mulai dari meniup dan menyentuh dan lain sebagainya. Yang membuat orgasme adalah gesekan pada klistorisnya, dan bagian yang sensitif pada vagina adalah 5 cm yang pertama. Dan apakah benar ketika lagi menstruasi tidak akan menyebabkan hamil saat berhubungan seks? Ini adalah fakta, karena yang namanya telur keluarnya itu dari hari ke-14 dari haid baru pertama, jadi tidak mungkin akan terjadi kehamilan. Tetapi jangan melakukan hubungan seks saat menstruasi, karena berbagai penelitian di Amerika, FIGO, Federation of Sexual Gynecology, bahwa darah haid yang dikeluarkan kalau didorong kembali oleh penis ke dalam itu akan mengakibatkan perlengketan, dan timbulnya perlengketan akhirnya darah mens dianggap hidup, yang membuat terjadinya kista ovarium atau disebut kista coklat atau endometriosis. Akibatnya dari hubungan seks saat menstruasi terjadi kesulitan hamil, dan kista itu semakin besar dan malah efeknya ke depan. Dan apakah benar air kecil membantu mencegah infeksi setelah berhubungan seks? Ini adalah mitos. Kalau mau mencegah infeksi, tetap saja gunakan kondom. Karena infeksi ini banyak sekali sebabnya, bisa virus, bakteri, dan lagi pula air kencing. Itu akan keluar dan dia tidak ke vagina atau tidak sampai melubar kemana-mana. Dan kalau Anda tidak yakin dengan pasangan Anda gunakan kondom untuk mencegah infeksi, itu betul. Karena karet pada kondom yang tipis itu betul-betul sampai sekian mikron. Dan fakta dan bahwa kecuali virus HIV/AIDS tidak sampai 100%, tapi tetap itu masih membantu HIV/AIDS juga sekitar 70%. Dan apakah orgasme adalah tujuan dari berhubungan seks? Yang seharusnya dinikmati dari sebuah seks adalah perjalanannya. Orgasme akan datang dengan sendirinya. Bukan kita yang mengejarnya, justru dia akan datang sendiri asal kita melakukan foreplay yang cukup. Dan semua titik tertentu akan menjadi sensitif. Disitulah perempuan untuk mencapai orgasme, ungkap Dokter Monica. Terima kasih semuanya.